so lonely. Over the car, so lonely. Yo guys, rekan-rekan super YouTuber, balik lagi di channel About Everything. Pada kali ini, About Everything akan membahas tentang 5 virus yang masih belum ditemukan obatnya menurut channel About Everything. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar mengetahui jika ada video lagi. Yuk guys, langsung ke topik pembahasan. Sebelum lanjut, Mimin ingin menjelaskan sedikit, biar tidak ada salah paham ke depannya ya guys. Virus dan bakteri itu pada umumnya berbeda ya guys. Perbedaan yang sangat mencolok, yaitu bakteri adalah sel tunggal yang dapat bertahan hidup sendiri di dalam atau di luar tubuh. Sedangkan virus membutuhkan sel inang yang menyebabkan infeksi dengan masuk dan berkembang biak di dalam sel inang yang sehat. Di dunia ini, ada banyak virus yang belum ditemukan obatnya. Oh iya, di video ini Mimin tidak memasukkan virus corona ke daftar ya, karena Mimin yakin brother dan sister semua sudah kenal dia. Jadi Mimin ingin memperkenalkan virus lainnya biar pada terkenal kayak si corona ini. Dan berikut About Everything akan rangkum 5 virus yang masih belum ditemukan obatnya. Check it out. Yang pertama, Ebola virus. Penyakit Ebola atau Ebola virus yang kita kenal pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di dekat sungai Ebola di wilayah yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo. Ebola dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan primata bukan manusia, seperti monyet, gorila, dan simpanse. Cara virus ini dalam melakukan penyebaran adalah dengan cara yang mudah, karena sejatinya orang yang terkena virus ini bisa tertular melalui sentuhan seperti hewan yang terinfeksi saat menyiapkan, memasak, atau memakannya. Cairan tubuh orang terinfeksi seperti air liur, urin, feses, atau air mani. Benda-benda yang mengandung cairan tubuh orang yang terinfeksi seperti pakaian atau spray. Dilansir dari Halodoc, gejala pada penyakit ini diantaranya seperti demam, menggigil, diare disertai darah, mata merah, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, komplikasi pada Ebola seperti kegagalan hati, gangguan penglihatan, infeksi pada testis, hingga kematian. Hingga saat ini, belum ada pengobatan untuk virus ini. Pengobatan yang ada hanya untuk mendukung kekebalan tubuh pengidap. Contohnya seperti terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang optimal. Nah guys, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah yang sering kita dengar. Untuk pencegahannya sendiri, di antara lain yang pasti melakukan isolasi bagi pengidap Ebola. Hindari kontak fisik dengan pengidap, selalu mencuci buah dan sayuran yang ingin dikonsumsi, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Oh iya guys, ketinggalan satu informasi lagi nih. Karena penyakit Ebola ini banyak terjadi di benua Afrika, negara kita tercinta ini sudah membuat antisipasi bagi jemaah haji Indonesia loh guys. Di antaranya, telah disiapkan ya petugas kesehatan khusus jemaah haji Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung loh guys, disiapkan 3 titik petugas kesehatannya yaitu di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Dan pemerintah Indonesia juga sudah melakukan sosialisasi ke jamaah agar mampu mengenali tanda-tanda Ebola. Wah hebat ya guys. Nomor 2, onkovirus atau virus onkogenik. Virus onkogenik, tentu kalian bertanya-tanya, ini virus apa ya? Yaps, tidak salah lagi. Penyakit yang disebabkan virus ini adalah kanker. Sejarah dari penyakit ini sangatlah panjang loh guys. Edwin Smith, peneliti mumi Mesir, menjelaskan pada tahun 3000 sebelum Masehi sudah ada upaya untuk pengangkatan tumor payudara. Bukti-bukti yang terlihat adalah ditemukannya alat kedokteran yang diperuntukkan mengangkat tumor di dalam tubuh. Sebenarnya penyakit tumor payudara ini belum memiliki nama resmi, walaupun sudah ada ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jadi guys, untuk data sumber dari mana asalnya dan kapan kanker pertama kali muncul, belum dapat dipastikan ya guys, cuman yang pasti sudah ada sejak zaman bahula. Untuk macam-macam kanker sendiri ada banyak loh guys. Di antaranya ada kanker paru-paru, kanker payudara, kanker tulang, hingga yang paling parah yaitu kanker otak. Tapi dari sekian banyaknya jenis kanker, ada beberapa ciri-ciri orang yang terkena penyakit ini. Di antaranya penurunan berat badan yang tiba-tiba, mudah lelah, masalah BAB dan BAK, hingga terdapat benjolan pada bagian tubuh tertentu tergantung bagian mana yang terkena kanker. Tapi guys, dibalik itu semua, untuk penyakit kanker sendiri dalam penularannya tidak semudah seperti corona ya guys. Karena Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sistem kekebalan tubuh yang dapat menemukan dan menghancurkan sel asing. Misalnya, sel kanker dari orang lain biasanya kanker sendiri menular karena adanya riwayat kanker dalam keluarga.
Untuk pengobatannya sayang sekali masih belum ada ya guys, karena kalau sudah ada tidak mungkin masuk list video ini dong. Sungguh sangat menyeramkan ya guys, penyakit yang disebabkan satu virus. Sudah ada sejak lama lagi. Tapi sampai saat ini belum ada tuh obatnya. Tapi sebagai gantinya, cara penanganan kanker adalah dengan dilakukan terapi. Dan terapi ini bertujuan untuk mengendalikan penyakit ini agar terhindar dari penyebaran ke bagian vital. Dengan kata lain, dapat memiliki peluang hidup yang lebih besar. Salah satu contoh terapi kanker ialah radioterapi, yaitu dengan cara menggunakan sinar bergelombang tinggi seperti sinar X dan sinar gamma. Sinar tersebut dapat merusak DNA dan penebaran lebih luas sel kanker. Efek samping dari terapi ini adalah mual, muntah, rambut rontok secara perlahan, kulit menjadi kusam, dan penurunan nafsu makan. Pada umumnya, penyakit kanker ini tidak dapat dicegah, tapi kita sebagai manusia tidak salahnya untuk mencoba melakukan pencegahan di antara lain, menjaga berat badan, olahraga secara teratur, mengurangi konsumsi sodium atau garam, dan terakhir menghindari makanan yang diasap atau dibakar. Tapi ya guys, Mimin sedikit cerita. Berdasarkan pengalaman orang-orang di sekitar Mimin, jika sudah ada yang terkena penyakit ini, mereka semuanya memiliki semangat hidup yang lebih tinggi. Jadi buat kita yang masih dikasih kesehatan, bersyukur banyak-banyak ya guys. Nomor 3. Poliovirus atau penyakit polio. Selanjutnya ada poliovirus yang tidak lain tidak bukan, virus tersebut adalah virus yang menyebabkan penyakit polio. Biasanya target dari virus ini adalah anak-anak. Virus ini sendiri pertama kali diketahui oleh dokter Inggris yang bernama Michael Underwood pada tahun 1789 dan pada tahun 1840 secara resmi baru diajukan sebagai penyakit oleh dokter Jerman Jacob Hein. Wah, udah kayak presiden ya, ada peresmiannya. Dilansir dari Mbah Google, penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan hingga kematian. Virus polio ditularkan melalui tertelannya makanan atau air yang terkontaminasi oleh virus polio tersebut. Ada juga bukti bahwa lalat dapat secara pasif memindahkan virus polio dari feses ke makanan. Untuk gejala dari penyakit ini memiliki rentang waktu. Namun, jika kita simpulkan gejalanya di antara lain demam, muntah-muntah, kehilangan refleks hingga kelumpuhan. Untuk obat hingga saat ini masih belum ada yang baru dan hanya perawatan untuk menjaga gejala. Terapi fisik digunakan untuk merangsang otot dan obat antispasmodik diberikan untuk mengendurkan otot-otot dan meningkatkan mobilitas. Meskipun ini dapat meningkatkan mobilitas, tapi tidak dapat mengobati kelumpuhan polio permanen. Kita beralih untuk pencegahannya ya. Polio dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio sesuai jadwal. Kemenkes menyediakan imunisasi polio secara gratis di semua fasilitas kesehatan pemerintah. Imunisasi yang diberikan yaitu vaksin polio tetes atau oral polio vaccine pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan vaksin polio suntik atau inactivated polio vaccine yaitu diberikan pada usia 4 bulan dan 9 bulan. Jadi buat ibu-ibu muda yang dikasih rezeki anak, anaknya diperhatikan ya, khususnya dalam imunisasi untuk mencegah poliovirus ini. Nomor 4. Human Immunodeficiency Virus atau AIDS. Berikutnya, di nomor 4, Mimin masukin HIV yang Mimin yakin sudah tidak asing di kuping teman-teman dan Mimin yakin teman-teman pun sudah mendapatkan sosialisasi terkait HIV ini. Nah, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang dibutuhkan. Dikutip dari Kompas, virus HIV berasal dari simpanse dan penularan pada manusia untuk pertama kali pada tahun 1920. Sejak saat itu, pandemi HIV merebak di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. Dari sana, virus turut menyebar lewat pekerja migran dan perdagangan seks. Pada tahun 1960, HIV menyebar dari Afrika ke Haiti dan Karibia. Pada tahun 1970, virus HIV diperkirakan masuk ke AS atau Amerika, bisa kita sebut, dan menyebar ke seluruh dunia. Penyebab HIV dan AIDS ini untuk di Indonesia sendiri paling banyak disebabkan oleh hubungan intim yang tidak aman dan berganti menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Tetapi jika kita kupas lebih dalam, penyebab atau penyebaran penyakit ini bisa juga terjadi karena hubungan sejenis. Bahkan jika seorang ibu mengidap penyakit ini dan kemudian ibu tersebut melahirkan, maka bayi yang dilahirkan pun ikut terjangkit HIV.
Untuk gejalanya sendiri terdapat banyak tahapan, namun yang paling menonjol dari penyakit ini adalah rentan terkena penyakit lain karena sistem kekebalan tubuh yang melemah. Timbulnya bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, dan yang paling parah terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan alat kelamin. Untuk komplikasinya juga beragam dan menyeramkan loh guys, diantaranya candidiasis, tuberkulosis, cytomegalovirus, meningitis Cryptococcus, dan masih banyak lagi. Untuk obatnya sendiri masih belum ditemukan hingga saat ini. Mungkin ada alasan tersendiri ya guys kenapa obatnya masih belum ditemukan, tapi sebagai gantinya ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Bekerja dengan menghilangkan unsur yang virus HIV butuhkan untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jadi daripada kita terkena virus ini, ada baiknya kita mencegah agar tidak terjangkit virus ini. Karena menurut pendapat Mimin, dibandingkan virus yang lain, virus HIV ini lebih mudah dihindari. Karena cara menghindarinya dengan cara hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, atau dengan kata lain kita harus setia sama satu pasangan aja ya. Yang kedua, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Alangkah lebih baiknya jika kita belum memiliki pasangan yang sah, jangan melakukan hal-hal tersebut ya guys. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik yang sudah tidak steril. Dan yang terakhir, bagi laki-laki yang bersunat untuk mengurangi resiko terinfeksi HIV. Nomor 5, influenza atau penyakit flu. Dan yang terakhir ini pasti banyak yang tidak menyangka, karena Mimin sendiri juga tidak menyangka influenza atau yang kita kenal sebagai penyakit flu ini termasuk virus yang belum ada obatnya. Pasalnya, penyakit ini bagaikan penyakit yang sudah lumrah untuk kita jumpai. Tapi, sampai saat ini belum ada obat yang ampuh untuk membunuh virus ini. Virus tersebut dapat menyebar dengan mudah ketika kita menghirup percikan air liur di udara dari penderita flu saat bersin atau batuk. Penularan juga bisa terjadi saat tangan yang terkena percikan air liur penderita flu tersebut menyentuh hidung, mulut, atau mata. Untuk gejalanya sendiri seperti pilek, hidung tersumbat, demam, dan masih banyak lagi. Tapi jangan salah ya guys, penyakit ini juga dapat membuat komplikasi seperti infeksi telinga, gangguan jantung, bronkitis, dan meningitis. Dan sesuai judul pada video ini, influenza pun belum ada obat yang benar-benar membunuh virus tersebut, melainkan normalnya dapat mereda dengan sendirinya. Namun, untuk mempercepat proses pemulihan dari flu seperti banyak istirahat, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga banyak obat yang dapat mempercepat menghilangkan influenza ini. Tapi lebih baik jika kita konsultasikan terlebih dahulu ya guys ke dokter. Cara pencegahan dari penyakit flu ini adalah menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan, rajin mencuci tangan, melakukan vaksinasi influenza secara rutin, dan menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang ingin disentuh. Dan jika kita sudah terjangkit virus ini, ada baiknya kita menggunakan masker ya, agar orang lain tidak tertular. Nah, itulah rekan-rekan super YouTuber 5 virus yang masih belum ditemukan obatnya hingga saat ini. Sebenarnya masih banyak loh guys virus-virus lainnya, namun yang channel About Everything rangkum hanya 5 saja ya. Dan ingatlah, kita jangan menganggap remeh penyakit sekecil apapun karena penyakit tersebut pernah memakan korban. Selalu jaga kesehatan diri dengan olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Stay healthy ya guys, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah lainnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya, serta tinggalkan komen untuk mengkoreksi channel ini agar kedepannya lebih baik lagi ya guys. Bye bye guys, see you another happiness.